Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu naqra al-Fatihah ala niyati hawaijina wa hawaijil hadirin wa ala niyati hawaij man yaqi fi hadzal majlis. Ala niyati shifa li kulli amradi. Naqra surah al-Fatihah dengan niat hajat-hajat kita, mudah-mudahan Allah kabulkan. Niat hajat-hajat orang yang terbiasa hadir di majelis taklim, mudah-mudahan Allah kabulkan hajatnya. Dan niat hajat-hajat seluruh kaum muslimin, khususnya di desa Olean, mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajatnya. Dan nawaina an naqra al-Fatihah dengan niat syifa, pengobatan kita-kita yang punya sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Yang sehat-sehat Allah jauhkan dari berbagai penyakit. Saudara-saudara kita yang punya banyak penyakit, punya banyak problem, permasalahan, mudah-mudahan Allah segera angkat penyakit masalahnya. La hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Dan Al-Fatihah untuk leluhur-leluhur kita, bapak ibu kita yang sudah di alam kubur, mudah-mudahan Allah berikan rahmah, maghfirah di alam kubur mereka sehingga mereka senang. La hadhihi ala kulli niyatin salihah wa la hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Khusus untuk siapa? Takmir masjid Haji almarhum Haji Taufik. La hadina ala kulli niyatin salihah la hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Ya Rabbi shalli 'ala Muhammad. Ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Ya Rabbi shalli 'ala Muhammad. Ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighul wasilah. Ya Rabbi khassahu bil fadilah. Ya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi anjumiz zahirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Para kiai, ulama, para asatid, guru-guru ngaji, khususnya pengurus takmir masjid Baitur Rahman Desa Olean, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah berikan keberkahan hidupnya, rizkinya, amaliyahnya, keluarganya, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, dan juga para hadirin yang senantiasa hadir dalam majelis taklim rutin yang semestinya pengisinya adalah Al-Alim Kiai Haji Jais Badri, tapi beliau memandatkan kepada saya, mudah-mudahan beliau segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hadir semuanya diberi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, diberi rizki yang lancar, halal barokah, keluarga yang sakinah, yang tentram, mawaddah warahmah, sampai mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Karena puncak tujuan hidup kita adalah husnul khotimah. Kalau kata guru saya, husnul khotimah itu didapatkan tidak semudah seperti kita membalikkan kedua tangan. Husnul khotimah itu melalui cara, yaitu husnul ibadah dan husnul muamalah. Kalau kita hidupnya husnul ibadah, husnul muamalah, insya Allah terakhir ketika kita mengembuskan nafas terakhirnya akan mendapatkan husnul khotimah. Apa itu husnul ibadah? Husnul ibadah adalah kita perbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu husnul ibadah. Husnul muamalah apa? Husnul muamalah adalah memperbaiki diri kita dalam bergaul sesama antar manusia. Jadi kepada Allah kita baik, kepada sesama manusia kita baik, akan memunculkan yang namanya husnul khotimah. Inilah yang disebut soleh, orang-orang yang soleh. Betapa banyak Allah sebutkan di dalam Al-Quran, orang yang akan mendapatkan nikmat adalah orang yang soleh. Inilah orang yang akhir kalimatnya, di akhir hidupnya mendapatkan kalimat yang baik, mendapatkan kalimat la ilaha illallah, artinya husnul khotimah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah karena alhamdulillah malam hari ini Allah masih mencintai kita. Allah masih peduli dengan kita. Mengapa saya katakan Allah masih cinta dengan kita? Allah masih peduli dengan kita. Ada sebuah kabar gembira dari Nabi Muhammad SAW
Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, mungkin hadis ini sering saya sampaikan, tapi saya tidak pernah bosan untuk mengingatkan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yu'ti dunya liman yuhib wa liman la yuhib. Wa la yu'ti dina." Dalam riwayat lain, "Wa la yu'til iman illa liman ahab." Allah itu memberikan dunia kepada orang yang dicintai dan orang yang tidak dicintai. Akan tetapi tidak memberikan iman kecuali kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kesimpulannya orang yang dicintai adalah orang yang diberi iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dunia Allah berikan kepada orang yang Allah cintai dan orang yang tidak dicintai. Makanya tidak heran orang-orang kafir, orang yang di luar Islam itu kaya raya, tidak heran. Karena memang rahmat Allah itu kasih sayang Allah di dunia. Kalau kita bedah lafaz Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman, itu kalau ulama-ulama klasik menerjemahkan Ar-Rahman itu zat yang maha belas asih ataupun kasih sayang di dunia. Itu Ar-Rahman. Tapi kalau Ar-Rahim, zat yang maha kasih sayang cuma di akhirat. Ar-Rahman di dunia dan di akhirat. Tapi kalau Ar-Rahim itu di akhirat saja. Untuk orang-orang mukmin. Bahkan ada satu hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Allah itu memberikan rahmat di dunia cuma satu. Coba kita bayangkan, Allah cuma memberikan satu rahmah, satu kasih sayang di dunia. Itu sudah mencangkup hewan-hewan sudah. Ada ndak hewan melahirkan terus anaknya langsung dimakan? Ada, cuman kan sangat jarang. Jadi di dalam hewan pun ada kasih sayang. Itu kasih sayang yang Allah berikan satu di dunia. Allah punya rahmat atau kasih sayang itu 100. Allah turunkan di dunia cuma satu. 99-nya Allah akan kasih untuk orang-orang yang beriman di akhirat kelak. Makanya tidak heran kalau kita mendengarkan ada beberapa keterangan surga, orang yang akan mendapatkan surga, paling miskin orang di surga itu orang mempunyai satu dunia. Itu paling miskinnya orang yang di surga. Orang memiliki satu dunia, punya satu dunia seisinya. Kalau kita memiliki dunia seisinya, kayaknya sudah merajai ya. Mungkin sombong dalam hati kita. Wah, paling hebat ini. Na'udzubillah. Mengapa saya katakan Allah masih mencintai kita? Karena tadi Allah masih memberikan iman kepada kita. Apa tandanya? Kata Allah, innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Orang yang tandanya orang yang beriman, orang yang masih mau meramaikan masjid. Orang yang mau meramaikan masjid. Kita harus syukuri. Ketika kita melakukan sebuah kebaikan, itu tandanya ada iman dalam hati kita. Ada taufik di dalam hati kita. Kalau tidak disyukuri, na'udzubillah, taufiknya lepas. Summa na'udzubillah, mudah-mudahan iman kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada beberapa langkah untuk meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ada amalan untuk memperbaharui iman. Kata Rasulullah suatu saat sedang duduk-duduk dengan para sahabat. Wahai para sahabat, kata Rasulullah, jaddidu imanakum. Jaddidu imanakum. Perbaharuilah iman kalian. Perbaharuilah iman kalian. Kata sahabat bingung. Emangnya iman bisa diperbaharui? Iman bisa dipertebal? Ya. Karena memang kata Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani,
al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa tambah, bisa berkurang. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Makanya ada satu amalan supaya iman kita itu tetap ada. Kalau amalan ini selalu dibaca setiap hari, ya, al-maut ala ma asya'alai, kata Rasulullah. Orang itu mati tergantung apa kebiasaannya. Kalau kebiasaan kita membaca amalan yang menambah iman, insya Allah matinya kita dalam keadaan iman. Amin ya rabbal alamin. Apa amalan yang menambah, memperbaharui iman? Wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah, kata sahabat. Bagaimana kami memperbaharui iman kita? Kata Rasulullah, qulu la ilaha illallah. Perbanyak baca la ilaha illallah. Jadi jangan dianggap sepele kalimat la ilaha illallah. Terus kalau kita sudah terbiasa baca la ilaha illallah, coba jangan cuman baca. Kita kan pastinya pengen ada peningkatan hidup. Ya enggak mungkin baca la ilaha illallah memang ada fadilahnya. Tapi kalau kita lebih dalami artinya, tidak ada Tuhan selain Allah. Ketika kita baca dalam hati kita, Allah, cuman Allah ada di dunia ini dah. Itu yang menambah keimanan dalam lubuk hati kita. Oleh karenanya perbanyak baca la ilaha illallah. Dan tadi banyak bersyukur kepada Allah agar selalu diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak saudara-saudara kita yang sehat-sehat. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada mereka. Yang sehat-sehat, yang kuat-kuat. Sekarang kan yang ngaji orang tua-tua. Yang muda-muda kan masih seger-seger. Harusnya mereka itu lebih semangat dalam mengaji. Tapi mana? Ya. Makanya yang muda-muda mengaji, alhamdulillah bersyukur. Orang ketika muda seneng ngaji, maka dia hidupnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW sudah menjamin pemuda yang hidupnya dalam taat kepada Allah sudah pasti akan dinaungi di akhirat kelak. Jadi ketika di mahsyar kita akan dikumpulkan jadi satu, bahkan sampai injek-injekan. Dikumpulkan jadi satu, matahari sangat dekat. Panasnya luar biasa, kita bisa rasakan dah. Situ Bondo yang panas. Itu langit itu kan di nomor 4 sekarang. Ketika di mahsyar itu didekatkan, ada yang mengatakan 1 jengkal. Tapi ada orang-orang ketika di mahsyar nanti melihat orang-orang lain cuman dibuat tontonan. Dia dengan santainya menonton orang-orang yang sedang kepanasan. Kira-kira kita semua mau pilih yang nonton, apa yang mau ditonton? Ada orang-orang khusus, dikhususkan oleh Allah. Orang-orang khusus yang cuma nonton, kasihan dia, kepanasan. Saya sudah dikasih payung sama Allah. Ada 7 golongan. Di antaranya adalah seorang pemuda yang selalu beribadah, hidupnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak membuang-buang masa mudanya dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya juga al-imamul adil, imam yang adil. Kita jadi kullukum ra'in, kata Rasulullah. Setiap diri kita adalah imam. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan kalian akan dipertanggungjawabkan. Ya. Apalagi laki-laki, imam rumah tangga, pasti akan ditanyakan. Kalau adil akan dapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau adil, dia akan menonton orang yang kepanasan di akhirat kelak, bukan orang yang kepanasan. Dan ada lagi, dan alhamdulillah wajib kita syukuri lagi. Ya. Saya sebutkan 3 orang saja. Ada orang yang dapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala
Yang ketiga adalah orang yang selalu hatinya berta'alluq dengan masjid. Orang yang hatinya selalu berta'alluq dengan masjid. Apa itu berta'alluq? Bergantung. Azan, ada azan, alhamdulillah. Datang ke masjid. Itu namanya orang yang selalu hatinya berta'alluq dalam masjid. Masuk masjid niat iktikaf, merasa dekat dengan Allah. Tapi jangan keliru ya, jangan keliru. Ketika kita merasa setan itu kan godaannya dari berbagai macam arah. Ketika kita masuk masjid iktikaf, barangkali alhamdulillah saya iktikaf di masjid dekat dengan Allah dibandingkan mereka-mereka yang jauh. Itu godaan setan juga itu. Jangan merasa diri kita itu paling dekat dengan Allah. Walaupun kita berada di rumahnya Allah. Itu bisikan setan seperti itu. Artinya sebisa mungkin akui diri kita itu paling rendah. Makanya ketika kita mengaku paling rendah, kita akan selalu mendekatkan diri kepada Allah tanpa menilai orang lain. Ya. Nilailah diri kita sendiri. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu ada iman, selalu ada taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Al-Imam Ali Zainal Abidin mungkin pernah saya jelaskan. Cuman tidak ada salahnya saya ulang kembali karena mengingatkan sesuatu itu bermanfaat untuk orang mukmin. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Bahkan ada makalah orang yang baik itu adalah orang yang tidak puas akan ilmu. Sampai dalam kitab Ta'limul Muta'alim, orang disebut ahli ilmu itu dia walaupun mendengar satu ilmu tidak akan bosan walaupun diulang 1000 kali. Tandanya orang ahli ilmu, ya berarti kita bukan orang ahli ilmu ya kalau melihat makalah ini. Tandanya orang ahli ilmu ketika mendengar satu ilmu tidak akan bosan walaupun diulang 1000 kali. Kita kadang penceramah bilang, wah itu sudah pernah disampaikan, itu sudah tidak baru lagi. Ada dalam terbesit dalam hati kita. Bukan ahli ilmu berarti menurut Ta'limul Muta'alim. Al-Imam Ali Zainal Abidin beliau pernah mengatakan, innallaha khaba'a thalathan fi thalathin. Allah menyembunyikan 3 hal pada 3 hal. Yang pertama, khaba'a ridahu fi ta'atihi fala tahtaqiru syai'an minhu. Jadi kita itu hidup di dunia, puncak tujuan hidup kita di dunia itu adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita beramal sebanyak apapun itu belum pasti memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sombong dengan amal ibadah kita. Apa yang pantas kita sombongkan, wong ibadah kita cuman seperti itu tidak ada istimewanya. Tidak bisa dijadikan andalan kita untuk masuk surganya Allah. Rasulullah sampai ditanya sama para sahabat. Ketika Rasulullah menjelaskan amal kalian itu tidak pasti memasukkan kalian ke dalam surga. La yudkhila amalukum al-jannah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi amal kalian itu tidak pasti memasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sampai para sahabat bertanya sama Rasulullah, "Walaupun engkau ya wahai Rasulullah," kata Rasulullah,
Wala ana. Walaupun saya. Jadi sekelas Rasulullah pun mengatakan sedemikian. Jadi amal Rasulullah, ya walaupun kalau dalam diri Rasulullah itu mustahil sudah. Kalau Rasulullah itu cuman takliman, mengatakan seperti itu untuk mengajarkan kepada umatnya. Wala ana, kata Rasulullah, walaupun saya, amal saya tidak akan bisa memasukkan saya ke dalam surganya Allah. Illa ayyadaghammadani Allah birahmati. Kecuali Allah meridhoi, memberikan rahmat kepadaku. Jadi puncak tujuan hidup kita adalah ridho Allah. Yang memasukkan ke surganya Allah adalah kalau kita mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu. Makanya Imam Ali Zainal Abidin mengatakan Allah menyembunyikan ridhonya di dalam ketaatannya. Jadi untuk mendapatkan ridho, jadi seperti ini. Kalau kita mendengarkan buat apa ibadah? Orang yang penting Allah ridho. Nah, ridho itu didapatkan dari mana dulu? Jangan ngomong seperti itu. Ridho itu dari mana dulu? Ridho itu bisa didapatkan kalau kita taat kepada Allah. Makanya Imam Ali mengatakan Allah menyembunyikan ridhonya di dalam ketaatan. Di dalam taat, dalam ibadah kita itu ada ridhonya Allah. Tapi belum tentu ada ridhonya juga. Maka kata Imam Ali, fala tahtaqiru syai'an minhu. Jangan kau remehkan taat atau berbuat baik sekecil apapun. Fala'alla ridhohu fihi, kata Imam Ali. Barangkali ketika kau melakukan kebaikan sekecil apapun itu, barangkali Allah ridho di dalam perbuatan baik yang kecil itu. Contoh-contoh perbuatan yang mudah, yang menurut kita remeh. Ketika bertemu dengan sesama saudara kita muslim, assalamualaikum, tersenyum, itu kan perbuatan yang remeh. Maka jangan diremehkan, kata Imam Ali. Barangkali dalam perbuatan yang kecil itu Allah memberikan ridhonya. Ada sebuah kisah di dalam kitab An-Nawadir Al-Imam Al-Qulyubi. Saya dulu pas ngaji sama ustadz saya, tak ulang-ulang ini hadis. Senang soalnya. Ketika masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah punya namanya budak. Ketika itu malaikat Jibril diutus oleh Allah untuk mengeluarkan Rasulullah, untuk mengeluarkan budak yang ada di dalam rumahnya Rasulullah. Malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, Allah memerintahkanmu agar mengeluarkan budak yang ada di rumahmu. Kata malaikat Jibril. Kata Rasulullah, mengapa saya disuruh mengeluarkan budakku yang ada di dalam rumahku? Kata malaikat Jibril, dia itu calon penghuni neraka. Calon penghuni neraka. Akhirnya Rasulullah nyuruh Sayyidah Aisyah, wahai Aisyah, saya sudah dapat mandat dari malaikat Jibril suruh mengeluarkan budak ini. Akhirnya sama Sayyidah Aisyah dikeluarkan. Tapi Sayyidah Aisyah tidak punya apa-apa untuk memberi bekal. Cuman satu korma dikasihkan. Satu korma dikasihkan kepada budak tadi. Pergi dah budak tuh. Setelah pergi, di tengah jalan dia bertemu dengan orang meminta-minta. Kata orang yang minta, berikan saya makanan. Saya 3 hari belum makan. Kalau tidak makan mati saya. Bingung si budak ini. Saya juga belum makan, cuma dikasih satu korma ini. Gimana ini? Akhirnya dibagi 2. Akhirnya kormanya dibagi 2 untuk si peminta tadi itu.
Setelah berjalan, akhirnya malaikat Jibril turun lagi ke Rasulullah. Ya Rasulullah, Allah memberikan mandat kepadamu untuk memasukkan budak tadi yang kamu usir, yang kamu keluarkan dari dalam rumahmu. Loh, tadi disuruh keluarkan, sekarang disuruh masukkan lagi. Kenapa malaikat Jibril? Iya, kata Allah, dia sudah tercatat menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu. Lihat, kalau Allah sudah ridho dengan sebilah kurma, setengah kurma, kalau Allah sudah ridho, Allah sudah balikkan dari asalnya penghuni neraka menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu. Makanya jangan remehkan perbuatan baik sekecil apapun itu. Mau makan, bismillahirrahmanirrahim. Itu kan remeh. Tapi terkadang kita lupa. Bahkan yang remeh-remeh, yang banyak remeh-remeh yang kita lupakan. Mau makan, bismillahirrahmanirrahim. Habis makan, alhamdulillah. Mau minum, bismillah. Habis minum, alhamdulillah. Itu kan remeh. Orang yang senantiasa ketika mau melakukan sesuatu berzikir, bismillahirrahmanirrahim, itu akan mendapatkan keberkahan. Karena memang dalam bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Rasulullah sendiri menyatakan, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap sesuatu yang baik yang tidak didahului bismillah itu akan terputus dari keberkahan, tidak ada berkahnya. Jadi kalau kita makan tidak bismillah, tidak ada berkahnya. Saya pernah baca dalam kitab Nurul Dhalam. Di sana itu ada sebuah kisah unik. Jadi ada setan bertemu dengan setan. Uniknya lagi, setan satunya kurus, setan satunya gemuk. Jadi percakapan antara setan kurus dan setan gemuk. Yang kurus bertanya, halo bro, mungkin setan seperti itu. Kamu kok gemuk seperti itu, makan apa kamu? Ah, iya dong, saya ini alhamdulillah, kata setan. Enggak alhamdulillah. Kalau bahasa kitanya, saya alhamdulillah gitu ya. Saya ini ditugaskan sama orang itu, fulan itu. Namanya fulan. Emangnya kenapa si fulan? Si fulan itu tuh kalau mau makan enggak pernah baca bismillah. Enggak pernah baca bismillah kalau makan. Makanya saya ikutin, saya ikut makan. Makanya saya kenyang. Itu kata setan yang gemuk. Kalau mau apa-apa enggak baca bismillah. Saya ikutin semua pekerjaannya yang tidak diawali bismillah. Mau bikin anak enggak baca bismillah, saya ikut bikin anak. Loh, ini loh yang bahaya ini. Kalau kita mau bikin anak, bismillah, minimal bismillah. Kalau enggak, kata setan, ikut andil itu setan. Na'udzubillah, jadi anaknya setan. Makanya penting ini. Bismillah walaupun remeh penting. Bukan remeh, berarti bukan remeh ya. Kata si gemuk, lah kamu kenapa kok kurus kayak gitu? Kata si kurusnya, iya saya ditempatkan di Ustadz Yusuf ini. Ustadz Yusuf kalau mau makan bismillah, apa-apa bismillah. Saya tidak bisa ikut makan bareng, makanya saya kurus. Ada dalam kitab Nurul Dhalam. Pernah saya bikin status juga, unik. Itu. Jangan remehkan perbuatan baik sekecil apapun. Masuk masjid, kaki kanan. Itu kan remeh. Masuk kamar mandi, biasakan. Kaki kiri dulu, keluar dari kamar mandi, kaki kanan. Baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khoba'is. Karena kamar mandi itu sarangnya setan. Makanya Rasulullah mengatakan, kamu baca doa berlindung dari setan laki-laki dan setan perempuan. Itu makna khubuthi wal khoba'is itu. Ya Allah, saya berlindung dari setan laki-laki dan setan perempuan. Ada doa juga
melepas baju, Bismillahilladzi la ilaha illahu. Ya, doa ini kalau kita baca, setan ditutup, tidak melihat aurat kita. Kalau setan melihat, digauli sama setan. Jadi setan itu luar biasa. Tetapi setan itu, kata Allah, lemah. Mengusir setan itu gampang. Mengusir setan itu gampang. Dengan apa? Dengan zikrullah. Ya gampang kalau kita istiqomah, gampang. Hilang setannya. Kalau tidak istiqomah ya setan terus. Kan seperti itu. Yang susah itu hawa nafsu. Hawa nafsu. Nah, kenapa hawa nafsu itu susah? Karena hawa nafsu itu tempat gembalanya setan. Makanya ketika di bulan puasa kemarin kan banyak penceramah mengatakan setan itu dibelenggu di bulan Ramadan. Tapi banyak orang yang bermaksiat. Ya, ada yang mengatakan itu bukan setan, itu hawa nafsu. Hawa nafsu yang telah lama dididik oleh setan. Makanya bisa saja bermaksiat. Kalau setan dibacakan zikir, itu pergi sudah. Makanya ada sebuah keterangan, saya kemarin ada di grup itu, di grup para alumni saya, ada keterangan. Ada biasanya kan kita itu melihat orang kesurupan jin gitu, ya kan, kesurupan setan, kesurupan jin lah, kesurupan. Dalam kitab tersebut itu dijelaskan ada setan yang kesurupan manusia, kan kebalik. Ya. Jadi setan itu bingung. Setan-setan bingung, ini kenapa ini? Kita kan heboh kan kalau ada orang kesurupan, heboh enggak? Oh, kenapa ini? Dia teriak-teriak gini-gini. Itu kan kesurupan. Di dalam alam setan ada setan yang kesurupan, heboh setan ini. Ini kenapa ini setan ini kenapa? Dia kesurupan manusia. Manusia apa yang bisa menyerupi setan itu? Manusia yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berzikir terus, nanti setan yang ada dalam diri kita kesurupan kita. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan yang walaupun belum selesai, masih panjang, mudah-mudahan yang sedikit membawa manfaat. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya barangkali banyak kealpaan, kesalah ngomonglah atau menyindir atau segala apapun, atau kekurangan, kesalahan dalam menyampaikan, mohon saya dikoreksi dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalik wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim. Allahumma ij'al jam'ana ya Allah jam'an marhuma la tafarraqna bihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ya muyassir kulla 'asir yassir ya Allah yassir 'alaina kulla 'asir yassir 'alaina kulla 'asir. Fataysirul 'asiri 'alaika yassir ya man la yahtaj ila al-bayan wa tafsir hajatuna ilaika katsir wa anta 'alimun biha wa basir wa khabir. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.